Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Devi Angginova Pramitasiwi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem bilangan komputer dari mata kuliah Pengantar Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kita mulai saja. Dimulai dari pengertian atau definisi. Sistem bilangan atau numbering system adalah cara menentukan suatu bilangan yang dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Pengertian lain dari sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu nilai fisik. Sistem bilangan menggunakan radix atau basis sebagai penentu nilai atau bobot sebuah bilangan. Radix atau basis ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah bilangan. Kemudian ada jenis-jenis dari sistem bilangan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah desimal, yang kedua adalah biner, yang ketiga adalah oktal, dan yang keempat adalah heksadesimal. Yang pertama, desimal atau dengan basis 10. Jadi, desimal ini merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan desimal menggunakan basis 10 yang artinya setiap tempat memiliki nilai kelipatan dari 100 satuan, 101 puluhan, 102 ratusan, 103 ribuan, dan seterusnya. Untuk penulisan simbol menggunakan angkanya, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah biner dengan basis 2. Biner ini merupakan sistem bilangan yang terdiri dari 2 simbol, yaitu hanya simbol 0 dan 1. Singkatan dari digit biner adalah bit. Bilangan biner banyak dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John Fox Newman. Fotonya bisa dilihat di samping ya. Yang selanjutnya adalah heksadesimal dengan basis 16. Heksadesimal, heksa yang berarti 6 dan desimal yang berarti 10. Artinya, sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol. Yang terdiri dari simbol yang pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk angka 10 diganti menggunakan simbol huruf, yaitu A, 11 huruf B, 12 huruf C, 13 huruf D, 14 huruf E, dan 15 huruf F. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan 2 unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, seperti yang sudah tadi dijelaskan, dan seterusnya. Kemudian ada oktal atau dengan basis 8. Oktal ini merupakan sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yang dimulai dari simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Disebut oktal berasal dari kata Latin, dari akar kata Latin, yaitu octo, yang berarti 8. Selanjutnya adalah konversi bilangan pada sistem bilangan. Konversi bilangan adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi memiliki arti yang sama, di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain, dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Kita langsung saja konversi yang pertama, yaitu konversi desimal ke biner. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2, yaitu
angka basis biner dan menyimpan sisa baginya. Hal itu dilakukan sampai hasil yang terakhir kurang dari 2, yaitu angka basis biner itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh. Yang pertama adalah angka 81. Jadi 81 dibagi 2 sama dengan 40, sisa 1. Kemudian 40 turun dibagi 2 sama dengan 20, sisa 0. 20 dibagi 2 sama dengan 10, sisa 0. 10 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Jadi, hasilnya adalah 1011001. Bisa dilihat di sini diambilnya dari yang ini yang pertama 1010001. Kemudian soal yang kedua adalah angka 158. 158 dibagi 2 sama dengan 79, sisa 0. 79 dibagi 2 sama dengan 39, sisa 1. 39 dibagi 2 sama dengan 19, sisa 1. 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Jadi jawabannya adalah 1011110. Masih dalam konversi desimal, kali ini kita akan mengkonversikannya dari desimal ke oktal. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan angka 8, yaitu angka basis oktal dan menyimpan sisa baginya. Hal itu dilakukan sampai hasil yang terakhir kurang dari 8, yaitu angka basis oktal itu sendiri. Jadi perhitungannya ada angka 99 dan 151. Jadi 99 dibagi 8 sama dengan 12, sisa 3. Kemudian 12 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 4. Jadi jawabannya adalah 143. Ini 1, 4, dan 3. Kemudian yang kedua, 151 dibagi 8 sama dengan 18, sisa 7. 18 bagi 8 sama dengan 2, sisa 2. Jadi hasilnya adalah 227. Kemudian yang ketiga adalah konversi desimal ke heksadesimal. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16, yaitu angka basis heksadesimal, dan menyimpan sisa baginya. Hal itu dilakukan sampai hasil yang terakhir kurang dari 16, yaitu angka basis heksadesimal itu sendiri. Di sini saya ada 2 contoh, yaitu angka 219 dan 50. Yang pertama adalah 219. 219 dibagi 16 sama dengan 13 sisa 11. Maaf. Sisa 11. Jadi karena 13 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 16, maka itulah hasil akhirnya. Jadi jawabannya adalah 13B. Mengapa 13B? Karena perlu diingat kembali, heksadesimal itu memiliki 16 simbol yang terdiri dari angka dan huruf. Bisa kita lihat di sini. Jadi angka 11 ini merupakan huruf B di heksadesimal. Jadi jawabannya adalah 13B. Tunjuknya adalah 50. 50 bagi 16 sama dengan 3, sisa 2. Bisa dilihat hasilnya adalah 32. Karena 2 kurang dari 9, jadi dalam heksadesimal tetap ditulis 2. Selanjutnya adalah biner. Jadi yang pertama ada konversi biner ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 2, yaitu angka basis biner yang di mana angka tersebut memiliki pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di sini saya sudah mempunyai soal biner, yaitu 1, 0,
0, 1, 0, 1, 1. Jadi 1 ini kita pecahkan ke bawah, kemudian dikali 2 dari bawah. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 0, 0 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kemudian hasil dari sini kita jumlahkan, 64 ditambah 8, ditambah 2, dan ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 75. Selanjutnya adalah konversi biner ke oktal. Jadi konversi bilangan biner ke oktal sebaliknya, yaitu dengan mengelompokkan angka biner menjadi 3 digit dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Jadi di sini sudah ada soalnya, itu 10, 10, 10. Jadi seperti sudah kita ketahui, harus dibagi menjadi 3 digit dimulai dari kanan, yaitu 0, 1, 0. Ini, kemudian dipecah, sudah dipecah. Kemudian kita jabarkan lagi, menurun, dan sama seperti cara menghitung yang di sebelumnya. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah dan hasilnya 5, 0, 1, 0, dijabarkan lagi, 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya, karena sudah ditambah, hasilnya adalah 2. Kemudian hasilnya kita jadikan 1, sehingga dari soal berikut kita mendapatkan hasil 52. Selanjutnya adalah konversi biner ke heksadesimal. Konversi bilangan biner ke heksadesimal sebaliknya, yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi 4 digit dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Jadi dari hasil ini, kita kelompokkan menjadi 4. Di sini itu 1, 1, 1, 4 kali. Kemudian di sini adalah 1, 0, 1. Karena hanya tersisa 3 digit saja, kita menambahkan 0 di samping kiri, digit yang di sebelah kiri, 4 digit di sebelah kiri. Kemudian kita jabarkan lagi, 1 kali 2 sama dengan 0, sama dengan 1, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian ditambahkan dan hasilnya adalah 5. Dan untuk yang di sebelah kanan, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 8, jadi hasilnya adalah 15. Jadi karena 15 ini merupakan sudah lebih dari angka 9, maka ia akan menggunakan simbol huruf. Bisa dilihat di sini, 15 artinya adalah F. Jadi jawabannya adalah 5F. Selanjutnya, konversi oktal ke biner. Konversi bilangan oktal ke biner, caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka sesuai jumlah angka persatuan.
Soal yang pertama yaitu 324 dan soal yang kedua adalah 4263. Jadi kita pecahkan masing-masing. Yang pertama adalah 3. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi hasilnya adalah 11. Tapi karena harus mempunyai 3 digit, kita menambahkan 0 di samping angka 11. Kemudian yang 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasilnya adalah 10, sama seperti yang tadi, kita tambahkan 0 di sampingnya. Lalu, angka 4. 4 bagi 2 sama dengan 2 sisa 0, 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi jawabannya adalah 100, karena sudah memenuhi, kita tidak perlu lagi menambahkan 0 di samping kirinya. Karena kita sudah mendapatkan jawaban dari 324, kita kelompokkan menjadi 2 bagian dengan 4 digit. Dimulai dari yang kanan, 0, 0, 1, dan 0. Kemudian 1, 0, 1, 1. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu 4263. Mulai dari yang pertama, 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0, 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasilnya adalah 100. Kemudian angka 2, 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi hasilnya 10, dan kita tambahkan angka 0 di samping kiri. Selanjutnya angka 6. 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0, 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1, 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi hasilnya adalah 110, 110. Kemudian yang terakhir adalah angka 3. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jawabannya adalah 11, kita tambahkan 0 di sampingnya. Sama seperti yang tadi, kita ambil 4 digit dari kanan, 1100, ini. 1101 ini. Kemudian 0001. Hasilnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada konversi oktal ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 8, yaitu angka basis oktal, yang dimana angka tersebut memiliki pangkat dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi perhitungannya di sini ada dua soal. Pertama 241 dan 1352. 2 kali, dari bawah, 1 kali 8 pangkat 0 sama dengan 1, 4 kali 8 pangkat 1 sama dengan 32, 2 kali 8 pangkat 2 sama dengan 128. Hasilnya adalah 161, karena ditambah. Kemudian, perhitungan yang kedua, 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2, 5 kali 8 pangkat 1 sama dengan 40, 3 kali 8 pangkat 2 sama dengan 192, 1 kali 8 pangkat 3 sama dengan 512. Hasilnya adalah sudah ditambah 746.
Kemudian oktal yang terakhir adalah konversi oktal ke heksadesimal. Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengubah bilangan oktal persatuan menjadi biner 3 angka yang sesuai persatuan, kemudian mengubah binernya menjadi heksadesimal. Jadi di sini sudah jelas dikatakan kita akan mengubah oktal ke biner dahulu, lalu akan diubah ke heksadesimal. Di sini sudah ada angkanya, yaitu 325. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasilnya adalah 11. Kita tambahkan 0 di sampingnya. 2 bagi 2 sama dengan 0 sama dengan 1 sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasilnya adalah 10. Sama juga kita tambahkan angka 0 di samping kiri. 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi hasilnya 100. 101. Sama seperti hal yang tadi, kita ubah ke biner dahulu menjadi 4 digit. Jadi 2 bagian dengan 4 digit. Bagian yang kanan adalah 1010. Bagian yang kedua 1011. Nah, sekarang karena hasil binernya sudah diketahui, kita hitung dia menjadi heksadesimal. Yang pertama adalah bagian di sebelah kiri dahulu. 1101 dijabarkan menurun, kemudian dikalikan 2. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8, kemudian 8401 ditambah, dan hasilnya adalah 13. Kemudian yang kedua di bagian kanan adalah ada 0101. Setelah dijabarkan, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0, kemudian ditambah, dan hasilnya adalah 5. Jadi, hasil dari oktal ke heksadesimal dengan angka 325 adalah D5. Karena angka di sini, urutan heksadesimal yang ke-13 adalah D. Jadi kita tulisnya adalah D5. Selanjutnya ada konversi heksadesimal ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan satu persatu bilangan dengan 16, yaitu angka basis heksadesimal, yang dimana angka tersebut memiliki pangkat yang sama seperti tadi dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Soal yang pertama adalah B5. Kita tulis B dikali 16 pangkat 1. Dalam heksadesimal, B adalah angka 11, jadi 11 dikali 16 sama dengan 176, dan 5 kali 16 pangkat 0 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah, setelah ditambah 176 ditambah 5 adalah 181. Yang kedua adalah C, 3, dan E. C dalam heksadesimal adalah angka 12, dan E dalam heksadesimal adalah angka 13. Ya, bisa kita mulai adalah C karena 12. 12 dikali 200, maaf, C kali 16 pangkat 2. Jadi 16 kali 16 sama dengan 256.
12 kali 256 sama dengan 3072. Selanjutnya adalah angka 3. 3 kali 16 pangkat 1 sama dengan 3 kali 16 sama dengan 48. E kali 16 pangkat 0 sama dengan E yang artinya 14, dikali 1 sama dengan 14. Kemudian dijumlahkan 3072, 48, dan 14. Hasilnya adalah 3134. Konversi heksadesimal ke biner. Konversi bilangan heksa ke biner caranya dengan memecah bilangan heksa tersebut persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 4 angka atau 4 digit sesuai jumlah angka persatuan. Jadi soalnya yaitu A3. Kita lihat di sini, A itu adalah angka 10. Jadi kita bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 sisa 0. 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi hasilnya adalah 1010. Kemudian angka 3. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasilnya adalah 11. Tapi karena yang dibutuhkan adalah 4 digit atau 4 angka, kita menambahkan 0, 2 di bagian kiri. Dan hasilnya adalah 1010, 0011. Yang terakhir, konversi heksadesimal ke oktal. Cara mengonversi bilangan heksadesimal ke oktal adalah dengan mengubah bilangan heksa persatuan menjadi biner 4 angka atau digit yang sesuai persatuan, kemudian mengubah binernya menjadi oktal. Soal di sini ada 4A. Kita hitung dulu yang 4. 4 bagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Dan hasilnya adalah 100. Karena harus 4 angka atau 4 digit, kita tambahkan 0 di belakang angka 100. A. Dalam A di heksadesimal itu merupakan angka 10. Jadi diganti dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 0. 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Jadi hasilnya sudah 4 digit, yaitu 1010. Karena sudah diubah ke biner, dari heksa ke biner, kemudian kita kelompokkan hasil ini menjadi 3 digit dari kanan. Itu di sini, dari kanan, dimulai dari A ya ini, 010, kemudian 100, ini, kemudian 10, karena hanya 2, kita tambahkan lagi 0 di samping kirinya. Setelah itu, biner dikonversi ke desimal. 001 mendapatkan desimalnya yang yaitu 1, 001 juga sama, kemudian 010 konversi desimalnya adalah 2. Jadi hasil akhir dari heksadesimal ke oktal dari soal 4A adalah 112. Selanjutnya adalah operasi bilangan pada sistem bilangan. Jadi dalam operasi bilangan ini kita akan membagi hanya menjadi 3 bagian dengan menghilangkan desimal. Karena desimal seperti hitungan biasa, jadi kita hanya akan menghitung biner, oktal, dan heksadesimal.
Operasi bilangan yang pertama yaitu biner, operasi bilangan biner dengan penjumlahan. Jadi soal yang sudah ada yaitu 110 ditambah 101. Di sini kita mempunyai aturan dasar dalam biner. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry off 1, yang artinya disimpan 1. Kita hitung di sini. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 1 ada hasilnya adalah 0. Jadi dia di carry off 1, ditulis di 1, ditulis di sini. Kemudian satunya turun ke bawah dan hasilnya adalah 1011. Dan jika diubah ke desimal, 110 dipecahkan, 110 dikali 2, 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian untuk angka yang 101, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi kalau kita hitung secara desimal, hasil dari 110 itu ada 6. Dan 101 adalah 5. Jadi 6 ditambah 5 adalah 11. Masih dalam bilangan biner, tetapi dengan materi pengurangan. Soal yang di sini yaitu 111 dikurang 100 sama dengan berapa? Jadi kita hitung susun dulu. Pengurangan memiliki aturan dasar. Aturan dasarnya seperti ini, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, borrow off 1 yang artinya pinjam 1, 1 pinjam 1. Jadi 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 1. Dan tidak ada borrow off 1. Dan jika kita ubah ke desimal, sama seperti dengan penjumlahan yang tadi, caranya yaitu 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian hasilnya ditambah 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. Lalu untuk yang 100, 0 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan 0, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah dan hasilnya 4. Dan dalam desimal, jika 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kalian bisa mengecek sendiri, 011 ini adalah, jika diubah ke desimal adalah 3. Masih dalam operasi bilangan biner, yaitu dengan materi perkalian. Jadi soalnya itu 111 dikali 101. Aturan dasarnya sudah terlihat di sini, 0 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi aturan dasar ini sama seperti perkalian biasa, dan tidak ada borrow, tidak ada simpan dan pinjam.
kita kali seperti perkalian susun. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu yang bagian sini, 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Sudah yang baris kedua, lalu baris ketiga, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kemudian hasilnya kita tambahkan. Satunya itu turun, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Kemudian ini menggunakan bagian materi, yaitu pertambahan, penjumlahan. Jadi aturan dasarnya ini 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry of 1. 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, kemudian carry of 1 di sini. Di sini carry of 1, lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0, carry of 1 lagi di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 0, kemudian carry of 1 di sini, dan 1 di sini turun, dan hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1. Dan jika diubah ke dalam desimal, 111 itu adalah 7, seperti yang sudah ada pada soal sebelumnya, kemudian 101 itu adalah 5. Kemudian dikali dan hasilnya adalah 35. Jadi 100,011 ini sama dengan 35 di desimal. Selanjutnya ada operasi bilangan oktal. Yaitu yang pertama adalah penjumlahan. 145 ditambah 211 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian, jika diubah ke dalam desimal, 145 yang pertama, 145, kemudian kita hitung dari bawah, 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 5, 4 kali 8 pangkat 1 sama dengan 32, 1 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 64, kemudian ditambah 64 tambah 32 tambah 5 adalah 101. Kemudian yang kedua adalah 211. 1 kali 8 pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali 8 pangkat 1 sama dengan 8, 2 kali 8 pangkat 2 sama dengan 124. Jadi hasilnya 128 tambah 8 tambah 1 sama dengan 137. Kemudian 101 ditambah 137. Dalam desimal ini tambahkan 1 tambah 7, 8, 0 tambah 3, 3, 1 tambah 1, 2. Jadi, oktal 356 diubah ke desimal menjadi 238. Masih di oktal, tapi dalam bagian materi pengurangan, 367 dikurang 211. 211. 367 dikurang 211, 7 dikurang 1. Mohon maaf sebelumnya, karena di sini ada kekeliruan.
Jadi hasilnya di sini adalah 157. Maaf sekali lagi, saya karena tidak konsen, jadi 7 dikurang 1 itu sama dengan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 156. 156. Jadi karena kita akan mengubahnya ke desimal, 367 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 7. 6 kali 8 pangkat 1 sama dengan 48. 3 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 192. Jadi 192 ditambah 48 ditambah 7 adalah 247. Selanjutnya adalah angka 201. 201 di sini kita pecahkan. 1 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8. 2 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 128. Jadi hasilnya 128 ditambah 8 ditambah 1 adalah 137. Jadi 247 ditambah 147, ini hasilnya 110 dalam bilangan desimal. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah operasi bilangan oktal, tapi dalam perkalian. Jadi soal yang soal yang sudah disediakan di sini adalah 16 kali 14. Kita kalikan seperti biasa dulu. Mohon maaf atas kekeliruannya, jadi 7 dikurang 1 itu sama dengan 6, 6 dikurang 1 sama dengan 5, 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Kemudian kita ubah ke dalam desimal. 3, 6, dan 7. 7 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 7. 6 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 48. 3 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 192. Jadi 192 ditambah 48 ditambah 7 sama dengan 247. Lalu yang untuk 211, 211, 1 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8. 2 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 128. Kemudian ditambah 128 ditambah 8 tambah 1 hasilnya adalah 137. Jadi 247 ditambah 137 dikurang 247 dikurang 137 adalah 110. Untuk materi operasi bilangan oktal yang selanjutnya adalah perkalian. Di sini sudah disediakan soal, yaitu 16 dikali 14 sama dengan berapa? Jadi awalnya kita kalikan dulu 16 dikali 4. Di sini kita bawa 16 kali 4. 4 kali 6 sama dengan 24.
Kemudian 24 ini diubah menjadi oktal dengan cara dibagi 8, 24 dibagi 8 sama dengan 3 sisa 0, kemudian 3 dibagi 8 sama dengan 3, 0 sisa 3, sebenarnya begitu. Jadi hasilnya adalah 30. Kemudian 1 kali 4, sini 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi karena hasilnya tetap, kita tetap tulis 4, kemudian kita tambahkan 0 turun, 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi hasil dari ini, bilangan yang 16 kali 4 ini dulu adalah 70. Selanjutnya adalah bagian B, itu 16 dikali 1. Bisa dilihat di sini, caranya 16 dikali 1 sama dengan 6 tetap, lalu 1 dikali 1 sama dengan 1, jadi hasilnya adalah tetap 16. Kita tulis di sini, dari sini kita bawa ke sini, dari sini kita bawa ke sini. 0 kita turunkan, kemudian 7 tambah 6 sama dengan 15, kita simpan 1, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 250. Jadi untuk pertambahannya di sini sama seperti pertambahan biasa pada umumnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, operasi bilangan heksadesimal. Yang pertama adalah penjumlahan. Di sini ada soal 9A ditambah 23 sama dengan berapa, kemudian soal yang kedua E6 ditambah 4B sama dengan berapa. Jika kalian masih lupa tentang huruf dan angka yang di heksadesimal, kita bisa lihat di sini simbol-simbol dari heksadesimal. Jadi untuk soal yang pertama, 9A ditambah 23. A itu merupakan, dalam heksadesimal itu merupakan angka 10, jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kemudian untuk 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi karena 13 ini merupakan huruf D dalam heksadesimal, kita tulis jawabannya di sini D, dan 11 itu merupakan huruf B dalam heksadesimal, jadi kita tulis di sini B. Jadi hasilnya adalah 9A ditambah 23 adalah BD. Kemudian soal yang kedua, E6 ditambah 4B. Jadi B6 kali 6 tambah B itu 6 tambah B, jadi B itu adalah 11 dalam heksadesimal sama dengan 17. Kemudian karena 17 ini lebih dari angka 16, tidak boleh lebih, jadi kita kurangi dengan angka 16, yaitu basis heksadesimal. Jadi jawabannya adalah 1 simpan 1. 1 simpan 1. Lalu di sini yang kedua, 1 ditambah 4. 1 ditambah 14. Jadi E itu merupakan 14 ya. E ini 14. 1 ditambah 14 ditambah 4. Jadi 1 ditambah E itu adalah 14. Karena ini sepertinya ada kesalahan menulis. Jadi saya harus merevisi terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan angka 4. Jadi 1 tambah 14 sama dengan 15, kemudian ditambah 4 yang ini,
sama dengan 19. Karena 19 lebih dari 16, maka kita kurangi dengan basis tersebut, yaitu 19 dikurangi 16 sama dengan 3 simpan 1. Jadi 3 simpan 1. Karena 1 tidak ada penjumlahan, jadi tinggal turun saja. Dan hasilnya adalah 131. Hasilnya adalah 131. Lalu ada operasi bilangan heksadesimal dalam materi pengurangan. Sini saya ambil contoh soal, yaitu CC sama dengan 35. CC dikurang 35 sama dengan, jadi C dalam heksadesimal itu merupakan angka 12. Angka 12. Jadi kita tulis di sini 12 dikurang 5 sama dengan 7. Kemudian C di sini juga sama. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya dari CC dikurang 35 adalah 97. Selanjutnya adalah perkalian yang operasi bilangan heksadesimal, perkalian, dan yang terakhir juga. Di sini sudah disediakan soal 5B dikali 24. Jadi cara yang pertama, B kali 4. B kali 4. Jadi karena B itu 11, 11 dikali 4 sama dengan 100. 11 dikali 4 sama dengan 44. Dibagi 16 karena dia lebih dari 16. Jadi hasilnya adalah 2 sisa 16. Kemudian 5 kali 4 dikalikan seperti biasa, yaitu 20. Kenapa bisa ada 2 di sini? Karena 2 yang di sini turun ke sini. Jadi hasilnya 20 ditambah 2 sama dengan 22. Dan 22 itu lebih dari 16. Kemudian kita lagi bagi menjadi 22 bagi 16 sama dengan 1 sisa 6. Karena di sini masih ada sisa, yaitu angka 1, kita bagi 16 juga. 1 bagi 16 sama dengan 1. Nah, dalam heksadesimal, 12 ini merupakan huruf C. Lalu di sini angka 6, kita bawa ke sini jadi 6, dan ini 1, bawa ke sini jadi 1. Jadi hasil dari 5B kali 4 sama dengan 16C. Dan untuk selanjutnya yaitu 5B kali 2. B adalah 22, B adalah 12 dikali 2 sama dengan 22 dibagi 16 sama dengan 1 sisa 6. Kemudian 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1 karena 1 yang di sini, 1 yang di sini turun ke sini. 10 tambah 1 sama dengan 11 bagi 16 sama dengan 11. Kita tulis di sini karena 11 ini sudah lebih dari angka 9, maka dalam heksadesimal kita simbolkan menjadi angka B, huruf B. 6B. B6. Dan selanjutnya C sama dengan 12 dibagi 16 sama dengan, tetap dia hasilnya 12. Kemudian 6 tambah 6 sama dengan 12. 1 ditambah B itu adalah 11, jadi B
sama dengan 11 ditambah 1 sama dengan 12. Kalau di sini semua sama, 12 dalam heksadesimal, angka 12 itu merupakan simbol dari C. Jadi kita tulis saja di sini C, C, C. Jadi hasil dari 5B kali 24 adalah C, C, dan C. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan mohon maaf juga apabila banyak kesalahan yang telah saya buat. Saya ucapkan dengan terima kasih. Sampai jumpa.